Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audresa Prameswari merupakan perwakilan kelompok penelitian untuk melakukan presentasi pada hari ini. Tema penelitian yang kami ambil adalah kecemasan pada mahasiswa pengguna TikTok yang melakukan self-diagnose. Berikut anggota-anggota yang berada di kelompok ini, yaitu yang pertama ada Ardi Gumarah, yang kedua ada Badriah Mutmainah, yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Audresa Prameswari. Self-diagnose adalah sebuah fenomena di mana seseorang mendiagnosis diri sendiri, mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuannya sendiri. Self-diagnose seringkali dilakukan karena rasa penasaran dengan gejala yang sedang dialami, yang kemudian dibandingkan dengan referensi yang dimiliki. Di sebuah platform media sosial TikTok, fenomena self-diagnose sering ditemui. Seseorang menyebarkan bahwa dirinya mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan hasil tesnya di internet. Self-diagnose dapat membuat seseorang mengalami kecemasan berlebih. Orang yang mengalami gangguan kecemasan dapat berperilaku tidak lazim seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau kondisi kehidupan, dan melakukan tindakan berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan. Penelitian yang dilakukan oleh analisis pasien self-diagnosis berdasarkan internet pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, meneliti pasien pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melakukan self-diagnose, yaitu mendapatkan hasil bahwa informasi kesehatan yang bersebar di internet memiliki dampak menguntungkan dan merugikan. Untung ruginya ini tergantung kepada pasien apakah menelan mentah-mentah informasi yang didapat, atau menyaring kembali dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pendekatan dokter terhadap pasien dengan tepat akan membuat pasien meninggalkan diagnosis yang diberikan oleh internet dan memilih saran dari dokter. Pada dasarnya, kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir, di mana perasaan takut dan khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Stuart 1981 mengelompokkan kecemasan dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif. Yang pertama ada perilaku, yaitu diantaranya ada yang pertama, gelisah, ketegangan fisik, tremor, reaksi terkejut, dan berbicara cepat. Yang kedua ada kognitif, contohnya seperti perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian, dan hambatan berpikir. Yang terakhir ada efek afektif, yaitu contohnya seperti mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, dan ketakutan. Metode penelitian yang kami lakukan, yaitu kami melakukan teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Skala yang digunakan adalah penelitian ZSAR-S atau Zoom Self Anxiety Rating Scale. Zoom Self Rating Anxiety Scale adalah penilaian kecemasan yang dirancang oleh William Wetazung. Dikembangkan berdasarkan gejala kecemasan dalam diagnostik dan Statistical Manual of Mental Disorders. Zoom Self-Rating Anxiety Scale memiliki 20 pertanyaan yang terdiri dari 15 pertanyaan unfavorable dan 5 pertanyaan favorable. Yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa pengguna TikTok yang melakukan self-diagnose, peneliti atau kami menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah fakultas yang paling banyak mengisi kuesioner adalah Fakultas Psikologi, yang terdapat 74 responden yang memiliki rata-rata tingkat kecemasan sebesar 43,43, besar minimum 20, dan besar maksimum 60.
Mahasiswa semester 3 paling banyak mengisi kuesioner, yaitu sebanyak 60 responden yang memiliki rata-rata tingkat kecemasan sebesar 43,5, besar minimum 23, dan besar maksimum 60. Tingkat kecemasan berdasarkan jenis kelamin, di mana tingkat kecemasan laki-laki memiliki rata-rata sebesar 38,18 dan tingkat kecemasan perempuan memiliki rata-rata 45,38, yang berarti tingkat kecemasan pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Kemudian, mahasiswa yang melihat konten mengenai healthcare atau kesehatan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memiliki konten mengenai kesehatan mental. Yang terakhir, mahasiswa yang menggunakan TikTok 0-1 tahun memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan TikTok selama 1-2 tahun dan yang lebih dari 2 tahun. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.